Halo sahabat kandang, jumpa lagi dengan kandang ayam tentrem, kandangnya kreasi anak muda masa kini. Masih seputar budidaya porang. Nah, kali ini kita akan melakukan budidaya porang dengan sistem tumpang sari dengan tanaman pepaya California. Nah, namun dalam budidaya kali ini penanaman porang saat ini di lahan yang ada sekarang bukan menitik beratkan pada naungan porang, namun memanfaatkan potensi dari lahan yang kita miliki agar lebih menghasilkan maksimal. Nah, hari ini kita mulai melakukan penanaman porangnya. Bagaimana caranya? Ikuti, simak videonya sampai habis. Jangan di skip ya. Tanaman pepaya Californianya memang kita tanam lebih dulu sahabat. Nah, tapi kita melakukan penanamannya memang kita sengaja bertahap, jadi nggak sekaligus bibit kita masukkan. Makanya dalam penyampaiannya pun bibit Californianya kita lakukan juga bertahap, agar kita bisa melakukan penanaman secara kontinu, memanfaatkan waktu luang yang kita miliki. Makanya pertumbuhannya nggak sama. Di ujung bagian belakang itu lebih dulu besar, ada yang kecil, ada yang baru tanam beberapa hari yang lalu. Kurang lebih area 1 hektar kita masukkan tanaman California, pepaya California ini kurang lebih sejumlah 1.300 batang sahabat, dengan jarak tanam pepaya California kurang lebih sekitar 2,5 meter. Menggunakan bedengan yang besar sahabat, jadi kita pakai bedengan kurang lebih dengan ukuran 2 meter, jadi agar di sebelah-sebelahnya kanan kiri tanaman pepaya California bisa kita masukkan tanaman porang. Nah, ini baru beberapa hari yang lalu kita tanam, walaupun yang kita tanam pertama itu sudah ada yang mulai berkembang. Nah, karena ini sebagai budidaya utamanya pepaya California, jadi penanaman porangnya itu mengikuti tanaman pepaya Californianya. Jadi jarak tanam porang kita ambil per bedeng itu di kanan kiri dari tanaman pepaya. Nah, untuk jarak tanam porangnya itu sendiri kita pakai kisaran 30 sampai 40 cm. Ini kali ini penanaman dari bibit umbi sahabat, tapi dalam satu area yang sama di budidaya pepaya California ini juga kita tanam dari bibit porang yang biji katak. Bahkan luasan area akan lebih banyak biji katak, karena untuk yang bibit umbi mini kita hanya punya nggak terlalu banyak. Nah, cara tanamnya seperti ini sahabat.
Bedengan kita awali menggunakan jonder, ditarik dengan jonder, makanya untuk parit-paritnya karena menggunakan alat jonder hanya sekedar ditarik, itu enggak sempurna. Nah, untuk itu setelah bibit porang masuk, kita naikkan tanahnya ke kanan kiri agar paritnya jadi terbuka lebih besar. Nah, akhirnya seperti ini sahabat. Kurang lebih paritnya ini kita bikin kisaran 50 cm. Jadi agar tanaman pepaya California dengan porangnya aman dari air yang menggenang. Karena kebetulan pepaya California dan porang juga punya satu sifat kesamaan, yaitu nggak terlalu bisa bertahan hidup atau dia akan rusak ketika ditanam dalam kondisi tanah yang tergenang air. Untuk pupuk dasarnya sahabat, kita gunakan petroganik. Nah, petroganik yang disubsidi pemerintah, jadi kita lebih hemat. Tapi karena ini pupuk yang disubsidi, jadi kita bisa dapatkan dalam skala yang terbatas karena harus berbagi juga dengan petani-petani yang lain. Nah, kita aplikasikan ke budidaya penanaman porang dan pepaya California. Kenapa kita melakukan budidaya porang ini selalu dengan sistem tumpang sari sahabat? Sebenarnya kita melakukan ini itu ada 3 alasan yang mendasari. Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan potensi lahan yang kita miliki. Jadi agar kita mendapatkan hasil yang lebih banyak dari luasan area tanam yang sama. Yang kedua yaitu agar kita nggak menggantungkan dari satu komoditi saja dalam menghasilkan dari bercocok tanam. Jadi itu juga sebagai mengantisipasi andai kata porang itu terjadi penurunan harga, misalkan kita masih punya tanaman yang lain dari hasil budidaya di area yang sama yang bisa menyokong penghasilan kita. Jadi kita nggak terlalu pusing andai kata salah satu dari tanaman yang kita budidayakan itu harga jualnya jatuh. Nah, yang terakhir itu untuk mengatur siklus pendapatan sahabat. Jadi ada yang kita kembangkan tumpang sari dengan jagung misalnya. Jadi dalam jangka waktu yang pendek kita sudah mendapatkan hasil dari budidaya kita. Nah, termasuk pepaya California ini menurut kami itu yang tanaman jenis jangka menengah. Jadi dalam usia 4 sampai 5 bulan kita sudah mulai panen buahnya. Nah, sebelum kita dapat hasil dari porang, kita setiap bulan selama sudah mulai berbuah pepaya California, kita dalam setiap bulan kita sudah mendapatkan pemasukan. Nah, sementara porang kami berpikirnya itu sebagai tanaman investasi. Jadi dalam keseharian bercocok tanam untuk keperluan sehari-hari, kita berpikir mengharapkan dari hasil tanaman-tanaman yang masa panennya itu jarak pendek dan menengah. Nah, namun di balik itu kita tanpa kita sadari kita masih punya tabungan dalam jangka panjang, atau dalam kata lain itu investasi
dalam bentuk budidaya porang. Nah, mungkin ini juga bisa jadi dasar pemikiran bagi pembudidaya porang yang pemula yang mungkin banyak khawatir ketika mau nanam porang nanti harganya akan jatuh. Jadi kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu terlalu khawatir dengan budidaya porang ketika melakukan tumpang sari, karena andai kata hal yang terburuk terjadi, harga porang itu jatuh, kita masih punya harapan dari budidaya jenis tanaman yang lain yang kita kembangkan di area tanam yang sama. Apalagi mengingat dalam budidaya porang itu cukup menguras biaya modal yang cukup besar. Nah, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagi yang ingin berdiskusi, silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih. Salam ayam tentrem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.